Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, Bapak Yasir Maulana SE MSM, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hilosnia selaku moderator dalam presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu manajemen risiko sumber daya manusia yang merupakan bagian dari mata kuliah manajemen risiko. Presentasi ini kami susun sebagai bentuk pemahaman dan analisis terhadap materi manajemen risiko sumber daya manusia. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa poin utama yang dibagi menjadi beberapa bagian dan akan disampaikan oleh anggota kelompok kami dari kelompok 6. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Hilda Husnia, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, ada Mai Maisaro sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, ada Diva Suci Alivia sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu ada risiko. Menurut Sumarjino tahun 2004, risiko adalah titik imbas dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seorang atau suatu perusahaan. Nah, artinya setiap aktivitas ini memiliki potensi untuk menimbulkan hasil yang tidak pasti atau hasil yang tidak diinginkan, yang bisa berdampak negatif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Arta tahun 2021, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan risiko. Tujuannya itu untuk meminimalisir dampak dari risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas organisasi. Nah, sedangkan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui kemampuannya, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih manajemen risiko sumber daya manusia itu. Nah, manajemen risiko sumber daya manusia merupakan sebuah pendekatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengukur, mengendalikan, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan aspek-aspek sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Nah, pendekatan ini penting karena sumber daya manusia ini merupakan salah satu aset utama dalam organisasi yang secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dari organisasi atau perusahaan. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen risiko SDM atau sumber daya manusia melibatkan serangkaian langkah dan upaya yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara memaksimalkan potensi positif yang dimiliki oleh sumber daya manusia serta meminimalkan potensi atau dampak negatif yang bisa muncul akibat risiko-risiko yang ada. Nah, selanjutnya dapat dikatakan bahwa manajemen risiko sumber daya manusia merupakan pendekatan yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek sumber daya manusia dalam konteks organisasi, baik dari sisi operasional, strategis hingga budaya kerja. Nah, adapun tujuan utama dari manajemen risiko sumber daya manusia adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari berbagai risiko, sehingga organisasi tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencapai lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Baik, saya Mai Maisyaro sebagai pemateri kedua yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi faktor pemicu sumber daya manusia. Yang pertama yaitu knowledge, skill, dan attitude. Perbedaan dalam aspek knowledge, skill, dan attitude ini juga berpotensi menimbulkan resiko, seperti kesalahan dalam pelaksanaan tugas, konflik antar karyawan, hingga produktivitas yang tidak maksimal. Yang kedua, sumber daya yang digunakan semakin kompleks dan canggih. Sumber daya yang digunakan, maka semakin tinggi pula potensi risikonya, seperti kerusakan alat, kesalahan penggunaan, atau hambatan teknis yang bisa mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi lingkungan perusahaan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan potensi risiko yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia, seperti stres kerja, konflik, atau ketidakpuasan karyawan.
Next, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko terkait sumber daya manusia. Yang pertama, risiko kecelakaan kerja terjadi akibat kurangnya pelatihan, pengetahuan, atau prosedur keselamatan dalam penggunaan teknologi yang bisa menyebabkan kerugian fisik finansial. Yang kedua, risiko cacat, cedera yang menyebabkan kecacatan permanen maupun sementara akibat kecelakaan kerja. Seringkali karena tidak menggunakan alat pelindung diri atau APBD dengan benar. Yang ketiga, risiko kesehatan. Penyakit yang tidak dapat diprediksi dan disebabkan oleh lingkungan kerja yang buruk atau cuaca ekstrim mengganggu produktivitas dalam menambah biaya perusahaan. Yang keempat, risiko mogok kerja. Terjadi dalam karyawan menolak bekerja karena ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan yang dapat mengganggu operasional dan keuangan. Yang kelima, risiko huru-hara. Aksi kekerasan karena ketidakpuasan yang ekstrem merusak aset, penghemat produksi, dan menambah beban biaya. Yang keenam, risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK ini juga terjadi karena pengunduran diri, kematian, atau pelanggaran yang dapat mengganggu operasional karena kehilangan tenaga kerja kunci. Yang ketujuh, risiko kematian. Risiko yang tidak bisa diprediksi, baik karena faktor internal maupun eksternal, yang bisa berdampak besar pada operasionalnya. Yang kedelapan itu yaitu penurunan produktivitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh stres kerja dan ketidakpuasan kerja. Hal ini juga berdampak langsung pada hasil perusahaan. Yang kesembilan, kecurangan. Tindakan tidak jujur seperti korupsi yang merugikan keuangan dan merusak reputasi perusahaan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas dampak risiko manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Ketika manajemen sumber daya manusia tidak dijalankan dengan baik, proses kerja menjadi tidak optimal. Misalnya pembagian tugas yang tidak jelas atau karyawan tidak diberi pelatihan yang sesuai. Akibatnya pekerjaan jadi lambat selesai dan waktu serta biaya yang dikeluarkan jadi lebih banyak dari seharusnya. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi sangat penting agar setiap orang atau posisi, tugas, dan tanggung jawabnya. Jika manajemen sumber daya manusia tidak mampu membentuk struktur yang jelas, maka akan terjadi kebingungan, tumpang tindih wewenang, hingga konflik antar karyawan. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan membengkak. Manajemen sumber daya manusia yang buruk bisa menyebabkan perusahaan melakukan rekrutmen yang tidak efektif, tunjangan yang tidak terkontrol, atau pelatihan yang tidak tepat sasaran. Semua ini bisa membuat biaya pengelolaan sumber daya manusia jadi membengkak dan tidak efisien. Yang keempat, kesejahteraan karyawan akan terganggu. Tanpa sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, hak-hak karyawan tidak dipenuhi dengan layak. Misalnya, gaji terlambat, jam kerja tidak manusiawi, atau lingkungan kerja yang toksik. Ini bisa menurunkan motivasi dan semangat kerja, bahkan mendorong mereka untuk resign. Yang kelima, sistem pengelolaan masalah yang kacau. Jika manajemen sumber daya manusia tidak punya sistem penyelesaian masalah yang baik, maka konflik bisa berlarut-larut dan merusak suasana kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan strategi manajemen risiko SDM. Strategi manajemen risiko SDM adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang berkaitan dengan aspek SDM guna meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan potensi positif karyawan dalam organisasi. Ada beberapa strategi utama dalam manajemen risiko SDM yang dapat diterapkan. Pertama itu ada identifikasi risiko SDM, kedua ada penilaian dan pengurangan risiko, lalu yang ketiga pengembangan strategi pengendalian risiko, lalu yang keempat ada implementasi tindakan pengendalian, lalu yang kelima
pemantauan dan pelaporan. Keenam ada konsultasi dan pendidikan. Lalu yang terakhir ada manajemen krisis. Di sini ada indikator keberhasilan pengolahan SDM. Ada 5 indikator keberhasilan pengolahan SDM antara lain yaitu pertama, tingkat produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, semakin baik tingkat keberhasilan pengolahan SDM. Tingkat produktivitas yang baik perlu dilihat dengan menggunakan patokan atau benchmark terhadap perusahaan lain dan dengan melihat pertumbuhan tingkat produktivitasnya. Lalu yang kedua, tingkat perputaran karyawan. Semakin rendah perputaran karyawan atau turnover, berarti pengolahan SDM semakin baik. Perputaran karyawan yang tinggi mengindikasikan adanya komponen dalam kesepakatan transaksi tersebut tidak dapat terpenuhi. Lalu yang ketiga, tingkat mangkir. Semakin tinggi tingkat mangkir, berarti semakin rendah kualitas pengolahan SDM. Tingkat mangkir yang tinggi merupakan akibat dari rusaknya suasana tersebut. Lalu yang keempat, ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan juga menjadi ukur yang penting dalam pengolahan SDM. Setiap karyawan dalam membuat transaksi pertukaran dengan perusahaan memiliki ekspektasi tertentu. Lalu yang kelima ada tingkat kewargaan karyawan. Kewargaan karyawan adalah sikap positif karyawan yang melebihi peran formalnya, seperti loyalitas, etika, dan membantu rekan. Tingginya kewargaan mencerminkan komitmen pada perusahaan dan berdampak pada produktivitas serta lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, jika rendahnya kewargaan bisa menandakan masalah SDM seperti kurang motivasi atau komunikasi yang buruk. Di sini juga ada studi kasus tentang PT Yihong Lopatex Indonesia, sebuah perusahaan tekstil besar yang berlokasi di Astana Japura, Kabupaten Cirebon, yang menjadi sorotan nasional pada awal tahun 2025 setelah melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap 1.126 pekerja. PHK ini dipicu oleh pemecatan 3 karyawan yang diduga merupakan pengurus serikat pekerja. Sebagai respon, mereka melakukan aksi mogok kerja yang kemudian dibalas oleh perusahaan dengan menghentikan operasional pabrik dan memberhentikan seluruh tenaga kerja. Kebijakan tersebut memicu unjuk rasa besar dari para pekerja, khususnya yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI yang menuntut keadilan dan transparansi. Mereka menyuarakan keberatan dan tindakan manajemen yang dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Para pekerja juga meminta intervensi dari pemerintah daerah. Menanggapi situasi tersebut, Bupati Cirebon menyatakan dukungannya terhadap para pekerja dan mendesak perusahaan untuk kembali mengoperasikan pabrik serta mempekerjakan para korban PHK. Kasus ini menjadi cerminan krisis hubungan industrial yang melibatkan pelanggaran atas hak berserikat dan mogok kerja, penutupan mendadak pabrik tanpa komunikasi yang memadai, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan pekerja serta masyarakat sekitar. Perusahaan juga dituntut untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan SDM, memperkuat komunikasi internal, dan membangun kembali kepercayaan karyawan. Sementara itu, pemerintah daerah diingatkan akan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan penyediaan forum mediasi yang adil dan efektif antara pengusaha dan pekerja guna mencegah konflik serupa di masa depan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen risiko sumber daya manusia. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko sumber daya manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia secara lebih strategis dan juga berkelanjutan. Nah, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga teman-teman semua. Presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.